Saya Novianti Anggraini Putri, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2, berasal dari UPBJJ UT Pontianak. Di sini saya akan membuat tugas proyek video yang berisikan materi tentang mengapa filsafat ilmu bekerja sebagai pisau analisis dan kompas moral yang mendasarinya. Baiklah, filsafat ilmu melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang ilmu ini mengawasi metode penelitian, memvalidasi teori pendidikan, serta mengarahkan agar ilmu pendidikan tetap beretika, humanis, dan relevan dengan kemajuan zaman. Filsafat ilmu mengawasi dengan memperkuat eksistensi keilmiahannya serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui pilar-pilar berikut. Yang pertama, ontologi. Sebagai hakikat ilmu pendidikan, dia mengawasi mempertanyakan objek apa yang telah oleh ilmu pendidikan. Ini mencegah pendidikan direduksi hanya menjadi mesin mencetak tenaga kerja mekanis dan mengembalikannya pada esensi utamanya, memanusiakan manusia. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan pendidikan, mengawasi menjadi alat uji penelasaran dan metodologi riset. Filsafat memverifikasi apakah teori pendidikan tersebut tertentu dibangun melalui observasi empiris objektif, pendekatan rasional, atau bias ideologi. Yang ketiga, aksiologi, nilai dan manfaat ilmu pendidikan. Manfaatnya menilai kegunaan ilmu pendidikan bagi masyarakat. Filsafat memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak merusak moral, melainkan membawa manfaat dan keadilan sosial. Pendidikan yang bermakna. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai mentransformasikan ilmu pengetahuan dari sekedar hafalan teori menjadi prinsip hidup. Hal ini memperkuat filsafat ilmu dengan menjadikan nilai guna sebagai aksiologi dan cara memperoleh pengetahuan sebagai epistemologi dan sebagai landasan untuk memecahkan masalah nyata dan membentuk karakter kritis. Proses ini memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui beberapa cara utama. Yang pertama, penerapan nilai dan etika ilmu sebagai aksiologi. Yang kedua, sebagai epistemologi, sebagai metode pembelajaran bermakna, menuntut peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami bagaimana suatu kebenaran ilmu ditemukan dan diuji validasinya. Yang ketiga, sebagai ontologi, peserta didik yang diajarkan untuk mengaitkan teori dengan realitas di sekitarnya, membantu membumikan objek kajian ilmu. Hal ini memperkaya diskusi ontologis mengenai hakikat realitas yang dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu menjadi pisau analisis utama dalam pendidikan karena membedah akar terdalam dari masalah pendidikan melalui 3 pilar utamanya. Filsafat ilmu mengkaji hakikat eksistensi pendidikan sebagai ontologi, metode untuk mencari kebenaran pengetahuan sebagai epistemologi, serta tujuan dan nilai moral dari proses pembelajaran tersebut sebagai aksiologi. Pisau ini membedah metode pembelajaran, validitas kurikulum, dan cara siswa menyerap informasi. Apakah pengetahuan didapat melalui empiris, melalui praktik atau percobaan, rasionalisme secara logika atau institusi. Sebagai pisau analisis, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Ontologi memberikan objek kajian, epistemologi memberikan cara menyusun dan membuktikan ilmu tersebut, dan aksiologi memastikan bahwa ilmu pendidikan yang dihasilkan membawa manfaat serta tidak merusak martabat manusia. Filsafat ilmu adalah fondasi yang menentukan arah, tujuan, dan metode dalam pendidikan. 2 cabang utamanya yakni epistemologi sebagai hakikat pengetahuan dan aksiologi sebagai nilai atau etika, membentuk landasan konkret dalam perumusan kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran sehari-hari.
Kebijakan kurikulum filsafat ilmu mendasari bagaimana sebuah kurikulum disusun, materi apa yang dianggap penting, dan bagaimana pengetahuan tersebut harus diketahui. Yang kedua, epistemologi sebagai dasar pengetahuan. Dalam kurikulum modern sebagai kurikulum merdeka di Indonesia, filosofi konstruktivisme diterapkan. Kebijakan ini meyakinkan bahwa pengetahuan bukanlah informasi statis yang transfer begitu saja, melainkan sesuatu yang dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman nyata dan penalaran. Sebagai aksiologi, nilai dan moral, kebijakan kurikulum menetapkan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh bebas nilai. Oleh karena itu, kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai etika seperti penguatan profil Pancasila yang memastikan pengembangan kecerdasan intelektual siswa selalu sejalan dengan pembentukan karakter moral dan kepedulian sosial. Yang kedua, proses pembelajaran di dalam kelas. Filsafat ilmu mentransformasikan menjadi metodologi pengajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Peran guru dan siswa berdasarkan filsafat progresisme, guru bertindak sebagai fasilitator yang memecahkan masalah dan melakukan eksperimen ilmiah. Fokus pembelajaran bergeser dari sekedar menghafal menjadi proses analisis kritis dan pembuktian empiris. Praktik berbasis aksiologi. Dalam pembelajaran IPA atau sains, penerapan aksiologi terlihat ketika siswa tidak hanya mempelajari teori sains, misalnya dampak limbah, tetapi juga dilatih untuk bersikap objektif, menghargai bukti, dan memikirkan dampak etis penemuan sains terhadap lingkungan masyarakat. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.